innal mauta nggih, sesungguhnya kematian itu hakun hak nggih. Ini tak kasih mukadimah nggih. Karena kematian itu pasti nggih. Dan kemarin kula gadah teman tesih muda nggih sudah meninggal nggih. Dan ini menjadi pelajaran nggih yang paling menyentuh bagi kita adalah kematian nggih. Itu nasihat yang sangat menyentuh nggih, bahwa kita juga akan mati nggih. Teman-teman kita sebagiannya sudah mati nggih. Dan kita bersedih atas kematian itu hal yang biasa nggih, apalagi yang meninggal itu keluarga kita nggih, sebagaimana Pak Hasyim kemarin istrinya yang meninggal. Kesedihan itu pasti ada nggih. Jadi fa innal mauta haqqun nggih. Mati itu nggih, sesungguhnya mati itu hak nggih. Wal firaqu alimun, dan perpisahan itu menyakitkan. Semua orang pasti merasakan itu nggih. Keluarganya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal nggih, suaminya meninggal nggih. Wa qad ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi rahmatun, dan Allah menjadikan nggih di dalam hati-hati para hambanya rahmatun, rahmat, rasa kasih sayang. Jadi karena sayang kita nggih, yang diberikan oleh Allah SWT saling menyayangi nggih terhadap sesama kita, misalkan nggih wa fi ayunihim dumu'an nggih, dan di dalam mata kita Allah nggih menjadikan ada air mata nggih. Tafidu indal musibati, air mata tersebut mengalir ketika kita kena musibah. Jadi menangis ketika kena musibah itu sudah tabiiyah nggih. Boleh nggih. Maka nanti ini membahas tentang bolehnya menangis ketika terjadi musibah. Wadzalika nggih, yang demikian itu yakni menangis ketika ada musibah, misalkan keluarga meninggal atau musibah, segala macam musibah, itulah yunafis sabra, tidaklah bertentangan dengan sifat sabar. Wong sabarlah ya iso nangis. Nangisnya bukan karena tidak sabar, karena rasa sayang. Orang nangis tidak sabar karena rasa sayang. Wala yukhalifur ridho, dan tidaklah menyelisihi sifat ridho biqadaillahi, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis itu tidak menunjukkan dia tidak ridho, tidak nggih. Hatinya ridho tapi dia nangis karena dia sayang gitu. Nangis sayang. Wa qad dallatis sunnatu, dan sungguh telah menunjukkan sunnah as-shahihah nggih, yang sahih ala annal bukaa, bahwasanya nangis alal mayyiti, atas mayit, yakni menangisi mayit nggih, idza kana biduni raf'i sautin nggih, ketika nangisnya tidak nggih meninggikan suara nggih, nangis biasa, wala niyahah, dan tidak pula niyahah nggih. Niyahah apa jerit-jerit nggih. Gak niyahah, nek jerit-jerit itu wis nandakno dia itu apa itu bertentangan dengan sifat sabar dan bertentangan dengan sifat ridho. Ya, nyata-nyata dia gak ridho nek dia jerit-jerit. Mulane diarani niyahah, dan niyahah ini dosanya besar nggih. Wala tasakhutu, lan ora nggih sikap berkeluh kesah. Dadi ora sampai berkeluh kesah nggih. Bahwa amrun jaizun, maka menangis yang seperti ini boleh. Nggih, boleh. Bal waqa'a dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menangis seperti ini terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bab nanti ada hadisnya ya. Nabi Muhammad juga menangis ya. Riqatan sebagai bentuk kelembutan, warahmatan, dan bentuk kasih sayang. Jadi nangisnya Rasulullah itu bentuk lembutnya hati dan bentuk kasih sayang ya. Wala jazaa wala tiradun al qadri, dan tidaklah nggih, bukanlah bentuk kegelisahan dan penolakan terhadap takdir. Jadi Nabi nangis itu karena kelembutannya beliau, hati yang lembut dan hati yang penuh kasih sayang. Mulai sampean umpama anake
loro nangis biasa, anaknya nakal nangis itu biasa. Dan kita menghadap pada Allah, kita laporkan nggih. Misalnya ada anak nakal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mungkin kita sulit menerima ilmu, atau mungkin kita wis belajar tapi sak dewedel, akhirnya nangis menghadap Allah melaporkan dedele ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, insyaallah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana murid Imam Syafi'i yang dedel niku nggih. Dikongkon karo Imam Syafi'i bertakwa, ketika bertakwa diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tapi yo ambek belajar gitu. Wa amman niyahah, adapun niyahah yang dilarang dalam hadis, wasyaqul juyub, merobek baju, walatmul hudud, memukul pipi, waraf'us sauti bisahoti, meninggikan suara nggih dengan keluh kesah. Keluh kesah nggih, piye ngene iki bapak ra ono, dekne sing tukang mergawe, terus sing keimangan sapa iku berkeluh kesah nggih, ngono gak oleh nggih. Bojone mati piye iki tukang punggungnya yang mengko dene tok aku ora mergawe, dadi ibu rumah tangga gak mergawe misale nggih. Gebion mergawe wis tak tinggalno perkara dadi ibu rumah tangga akhirnya berkeluh kesah, ini enggak boleh. Gak usah khawatir, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ajarkan kemarin. Kita berdoa ya Allahumma, ya Allah, kita berdoa nggih kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, minta ganti yang lebih baik. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan doa ganti yang lebih baik itu ada di doa-doa Nabi Muhammad SAW yang lain juga nggih. Ketika itu datang kepada orang yang meninggal, Nabi Muhammad juga mendoakan nggih, diganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Lewat rezekinya lewat mana saja. Jadi rezeki itu enggak harus lewat bapaknya saja, enggak harus lewat apa itu misalkan anak lewat bapaknya, istri enggak harus lewat suaminya, ndak gitu. Suami meninggal, seorang istri bisa dapat rezeki dari jalan yang lain, diganti oleh Allah ya. Mungkin saudaranya ada yang dermawan kepada kita, atau diganti lagi dapat suami baru lagi yang lebih baik lagi. Itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani sehingga nanti menjadi kenyataan ya. Jangan sampai kita mempunyai prasangka buruk ya, ketika suami meninggal, ya Allah terus piye sing rezekiku terus kondi, itu tidak boleh ya. Karena ketika merasa nggak dapat rezeki lagi ketika suami meninggal, itu bagian don prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali tak sampaikan, Allah itu ana inda doni abdi biau, karek prasangkane hambaku ning aku. Nek sampean ndek prasangka ketika ditinggal suami rezekine mampet, ya mampet gitu. Itu bagian dari doane sampean sendiri gitu. Ya. Maka pede saja ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik bagi kita. Seandainya kita punya suami yang meninggal, atau seandainya kita punya istri yang meninggal, anak-anak saya cilik tinggal istrinya meninggal, piye cek ngrumati anak-anak, sudah nanti diganti oleh Allah carane ngrumat. Wong akeh nggih. Mulane kadang-kadang wong akeh apa iku anak-anak sing ditinggal mati, bahkan ditinggal mati dua orang tuanya itu iso sukses. Gitu. Sekolahnya yo lancar, kadang mondok-mondok yo lancar, malah gebian wong tuane cara urip hidupe miskin gak kelar mondokne, ketika ditinggal mati wong loro malah enek dermawan sing mondokno gitu loh. Jadi Allah itu enggak, jalannya itu enggak bisa kita tebak gitu. Banyak jalan, akeh kan anak-anak sing yatim piatu itu justru malah mereka itu semua kecukupan gitu. Maka itu harus kita imani sehingga kita tidak terlalu memikirkan ke depannya dunia ini bagaimana. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amman niyaha wa syaqul juyub walatmul hudud wa raf'us sauti bisahati nggih, adapun niyahah nggih yakni meratap nggih, merobek baju, memukul pipi, mengangkat suara dengan keluh kesah, faya min amalil jahiliyah, ini bagian dari amal jahiliyah nggih. Allati naha anha syar'u, yang amalan tersebut dilarang oleh syariat. Lima fiha min munafati sabdi, ini karena nggih niyaha itu nggih menyelisihi sabar, itu menunjukkan tidak sabar. Orang sampai kena musibah sampai merobek-robek baju, sampai menampar pipi nggih, itu menunjukkan bahwasanya dia itu tidak sabar nggih. Tidak sabar nggih. Itu bagian dari lisanul hal. Lisanul hal, tidak, meskipun tidak ucapan misalkan nggih, hanya perbuatan merobek baju, glimbung-glimbung nggih. Wa mu'aradatit taslimi li amrillahi ta'ala, dan nggih
apa itu menyelisihi nggih, nggih, berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala nggih. Meskipun sikap sampean orang omongnya gak elek nggih, tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak terima nggih atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa hadzal bab fi kitab Riyadhus Shalihin, akan datang bab di Riyadhus Shalihin ini liubainal farqa nggih, yang menjelaskan perbedaan bainal bukai tabi'i, antara nangis yang tabi'iyah yang bersifat alami, alladzi wa rahmah yang itu berupa kasih sayang nggih, wa bainan niyahah, dan perbedaan antara niyahah meratap, al muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lati fiha tasakhutu wa tidaun, yang niyahah itu adalah keluh kesah dan melampaui batas. Nah, ini babnya nanti isinya seperti ini. Insyaallah taala kita langsung masuk ke bab yang kemarin sudah tak baca. Tak baca sedikit mukadimahnya saja.